Jadi gini ya, waktu saya kuliah, SMA dan kuliah, itu saya satu kelompok dengan orang namanya Mbah Syarif. Beliau itu kiai, aslinya itu Kiai Syarif, top, saudara. Kiai top. Kiai Syarif ini waktu saya jumpa usianya itu sudah di atas 70-an lah, sepuh sekali. Disambung dengan saya itu selama 9 tahun, satu kelompok ikutai Surabaya. Itu perjalanan hidayahnya saudara jamaah betul-betul menggambarkan banyaknya hidayah dalalah atau hidayatul irsyad dan pencarian untuk mendapat hidayah taufik. Ingat-ingat ya, hidayah taufik itu datangnya bisa mudah bisa sulit. Kalau Nabi berdoa, wahdini wa yassir hudaya ilayya, ya Allah tunjukkan saya dan mudahkan datangnya petunjuk kepada saya. Jadi hidayah taufik itu bisa datang dengan mudah, bisa datang dengan sulit. Yang jelas harus diperjuangkan. Yang jelas apa saudara jamaah? Harus diperjuangkan supaya kita dapat hidayah taufik. Ya doa, ya minta doa, ya beriman, banyak sedekah, nanti kita dapat hidayah taufik. Kiai Syarif ini beliau tahun 50 itu sudah hatam Bukhari, sudah hatam Muslim. Kiai besar. Lah, pas tahun 50 itu beliau, ini cerita beliau pada saya sendiri ya. Pas tahun 50 itu beliau mimpi bertemu dengan Nabi sampai 3 kali. Lah beliau sudah ngaji Bukhari Muslim, sudah ngaji Quran tafsir, Bukhari Muslim. Itu beliau saking pengennya ketemu kebenaran, kan gini loh. Di Bukhari Muslim itu kan ada amir, ada beat, ada apa? Ada amir, ada beat, ada macam-macam tentang keamiran itu loh. Gimana jadi amir yang baik, gimana jadi. Tapi beliau belum pernah jumpa prakteknya di Indonesia. Nah, beliau pengen sekali ketemu kebenaran. Gimana sih kebenaran ini di mana gitu. Tahun 50 Kiai Syarif itu mimpi bertemu dengan Nabi. Beliau cuma mau cerita yang ini. Saya ketemu Nabi itu nak, saya dibilangin gini, Syarif, kalau kamu mau tahu kebenaran, carilah 5 hal yang diikat dengan serban. 5 hal yang diikat dengan serban. Tahun 1950. Dan beliau tahu kalau mimpi ketemu Nabi itu tidak akan bohong. Gini apa gimana lor? Mimpi ketemu Nabi itu berarti ketemu Nabi betul, bukan jin, bukan iblis, bukan setan. Dan itu beberapa kali. Yang mau nyeritain ke saya cuman itu Pak. Saya itu disuruh Nabi mencari kalau pengen tahu kebenaran, saya suruh mencari 5 hal yang dibungkus dengan serban. Terus saya pamit kepada istri saya, Duk, Dek, saya akan memenuhi perintah Nabi. Saya akan keluar dari rumah ini, saya akan mencari kebenaran. Sejamaah Kiai Syarif keluar dari rumah itu tidak bersandal, nyeker, karena ajarannya orang NU atau dia itu ulama NU atau orang-orang lama sufi dulu itu harus apa? Cara wong nek anu kudu duwe lakon, yo poso, yo melek, yo mlaku sikil, orang nggawa apa-apa, nggak bawa apa-apa sama sekali, cuman baju aja, badan itu. Tahu nggak saudara jamaah? Kiai Syarif keluar dari pintu rumahnya itu sampai ketemu jamaah itu 30 tahun. Jalan kaki dari Jawa Timur sampai ujung Banyuwangi sampai ujung Banten, balik lagi muter se-Indonesia selama 30 tahun. Bisa sampean bayangkan jamaah, beliau masuk pondok-pondok besar-besar itu, dan beliau memang orang udah sakti, ketemu kiai-kiai sakti, diajarin ilmu sakti. Pertanyaannya cuma satu, Pak Yai, saya ingin terjemahkan kata-kata ini.
5 hal yang dibungkus dengan serban. Itu saudara jamaah, ada kiai itu yang ditemui beliau disuruh nunggu di depan pintu itu sampai 3 hari 3 malam. Ya dilewatin, ya diludahin. Pernah gitu. Pernah disuruh tidur di atas tempat wudhu pondok kuno itu kan, ada tempat wudhunya segi 8 itu. Suruh tidur di atas itu, ternyata tempatnya jin. Pernah masuk kelenteng, ikut Konghucu itu loh, ikut kungfu, ikut apa itu, cuma pengen tanya ke apa namanya itu biksunya yang paling top di situ itu, bisa nggak menerjemahkan apa yang disebut 5 hal dibungkus dengan serban. Pernah masuk Katolik, pernah masuk Kristen, pernah hidup di pasar. Saya pernah di pasar, nak, barangkali ketemu orang pinter lah di pasar itu kan, banyak orang pinter kadang di pasar. Saya jualan, dikodar oleh Allah, dicoba oleh Allah kaya. Saya jual apa saja pasti laku, sampai orang pasar itu nyuruh saya jualan. Terus saya, wah lah ini diperintah Nabi kok malah dicoba duit banyak. Akhirnya saya pergi dari pasar itu. Kaya raya, bisa beli tanah, bisa beli ini. Udah saya tinggalin, gak tahu siapa yang ngambil itu, nak. Sampai 30 tahun jalan kaki. Can you imagine 30 tahun jalan kaki. Terus terakhir itu datang di Pak Tholib, kelompok saya, tahun 80, 1980. 19 berapa? 1980. Yai Sarip itu nggak pakai baju, rambutnya putih sudah nggak diramut, celananya itu kolor tapi di bawah lutut. Jadi celana kolor yang panjangnya di bawah lutut. Beliau itu kakinya sembujung begini di depan terasnya Pak Tholib. Lah, teras ini sebenarnya punya toko yang disewakan oleh Pak Tholib kepada orang, cuman tokonya sedang tutup. Nah, Pak Tholib keluar ke jalan gitu, gangnya kecil, kan orang lewat lah, nganterin tamu ke jalan. Biasa kan orang Jawa itu kalau ada tamu pulang itu kan dianterin dada sampai apa itu namanya bahasa Jawa, ngertakno apa? Nguntapke. Menguntapke. Jadi beliau itu, Pak Tholib usianya ya 70-an itu saudara jemaah. Sepuh, udah 70 lebih lah. Insya lebih, Pak Tholib 78-an insya Allah itu. Mas Sarip ya 70 berapa, udah tua sekali saudara. Terus Yai Sarip, Pak Tholib keluar itu lihat Yai Sarip. Lah Yai Sarip itu kiainya bapaknya Pak Tholib. Maksudnya zaman bapaknya Pak Tholib itu Yai Sarip itu sudah kiai, sudah diakoni oleh bapaknya Pak Tholib. Nah, terus keluar itu, loh, Yai Sarip, sampean Yai Sarip kan ini, Pak orang Jawa Timur saudara. Nah, terus Pak Yai Sarip itu melihat Pak Tholib itu gini, saya bukan Yai Sarip, kulo senes Yai Sarip, kulo niki Sarip Bambungan. Saya bukan Kiai Sarip, saya ini gelandangan Sarip. Nah, Pak Tholib itu ya imam daerah saya, sudah jemaah, saya hafal betul. Orangnya itu gampang kasihan, gampang melas, tapi orangnya kasar, tapi gampang kasihan. Sarip kok kayak ngene sama Nyai, sama nih gurune bapak kulo. Saman kok iso kayak ngene, goleki opo? Saman tuh cari apa kok kayak begini ini loh? Apa aku melaku 30 tahun, saya berjalan 30 tahun cari kebenaran, gak ketemu-temu. Wis ngene ki ae aku. Ya enggak sholat, ya enggak apa wis. Sudah 30 tahun mondok ke kiai-kiai, ke gereja, ke kelenteng, ke apa semua udah dimasukin. Sampai 30 tahun saudara. Bener-bener jalan kaki nyeker, nggak pernah pakai sandal. Untuk apa? Tirakat. Makan ya kalau dikasih orang makan, kalau nggak minta-minta. Ya lapar, ya puasa, ya jalan, ya nggak punya tempat tinggal. Akhirnya sama Pak Tholib itu diseret. Sini, masuk ke rumah saya. Sama nyari kebenaran di rumah saya, kebenaran. Ya manut, masuk. Dibukakan Bukhari, Kitabul Fitan, Kitabul Ahkam, dibukakan Muslim, Kitabul Imaroh, semua
Dibaca semua komentarnya, tahu nggak? Saya sudah hatam ini 30 tahun yang lalu. Tahun 50, sekarang tahun 80. Saya itu ingin cari kebenaran, bukan ini prakteknya. Terus ngene Yai, sampean tem mriki, nggih, sampean tem mriki. Sampean senengane nopo? Rokok? Ya, mau rokok. Kopi? Ya, kopi. Jadi beliau itu ngajinya di sebelah sana, sebelah kanan masjid. Bukan, sebelah kiri masjid. Karena di situ itu temboknya orang. Jadi beliau itu yang nggak mandi, yang nggak ganti baju, yang nggak pakai baju, duduknya di pintu gitu sambil rokokan gudang garam. Kopi sama gudang garam yang kretek itu, yang nggak pakai filter. Saya ingat gudang garam merah itu. Dan Pak Tholib itu gunggungan, belinya nggak cepet gini, nggak, tapi sak slop ini tak tunggu nih, ngerokok rungokno. Jadi di situ ya sambil rokokan, beluknya masuk saudara, dengerin ngaji. Tiap hari ngaji terus beberapa bulan gitu, 3 bulan insya Allah. Beliau minta mandi. Pak Tholib, saya ingin mandi, saya boleh pinjam baju nggak? Wis sak lemari ku sampean pek kabeh. Enggak, saya cuma satu aja. Pak Tholib masalah. Insya Allah yang kenal Pak Tholib saudara jamaah ngerti apa yang saya omongin. Beliau itu orangnya masya Allah. Wis sak lemari sampean pek wis. Wis sampean pilih, gak usah nyilih, sampean karep sampean kono. Pinjem baju, sholat. Terus ditakoki, kenapa kamu sholat? Yai, kenapa sholat? Saya itu sudah dapat jawabnya, tapi tak pikir 3 bulan. Mikirnya 3 bulan, Rasulullah. Tapi ku wong pinter, mikirnya 3 bulan. Gimana Lur? Biasanya wong gak patek pinter mikirnya cepet. Kan kualik Lur. Nek wong pinter mikirnya cepet gak. Nek wong pinter itu mikirnya suwi, Bro. Nek wong gak patek pinter itu mikirnya biasanya. Bismillah, astagfirullahaladzim. Terus Mas Arif saudara jamaah, beliau bilang begini. Dulu tahun 80-an ya. Setiap buka nasihat kan nasihat 5 bab. Gini apa gimana? Nanti pun hari jamaah secara 5 bab karena Allah, masuk surga sama dari neraka. Itu supaya supaya diikat dengan 4 tali keimanan. 1 bersyukur, 2 mengagungkan, 3 mempersungguh, 4 berdoa kepada Allah. 5 bab itu apa? Mengaji Quran hadis, mengamalkan hadis, membela Quran hadis, sambung jamaah Quran hadis, taat Allah sama Quran hadis. Setiap itu ya dibuka yaitu, mau ngaji Quran yaitu, nasihat terakhir yaitu. Yai Sarip duduk di sana itu cerita ke saya beliau. Ayo nak. Nabi pesannya itu 5 hal diikat dengan serban. Lah kok di masjid kini 5 halnya bener, tapi kok diikat dengan 4 tali keimanan, padahal Nabi bilangnya diikat dengan serban. Terus tak pikir-pikir sampai 3 bulan. Oh iya ya, serban itu sudutnya bukan 3 tapi 4, terus diwalik jadi 3. Gimana Bang Yolon? Serban itu kan mestinya aslinya kan gini kan, kalau make terus diginiin terus jadi gini lah. Bayangannya Mbah Sarip itu serban mestinya kan, kalau bahasa Jawa itu serban itu muser koyok ban. Gini Bang Yolon? Serban kalau anak itu asali enak. Nah. Kalau mantu dia maneman kon gawe putu. Wes kata terus aku temen walor. Nek bocah iku asale abu terus pecah, mulane dipanggil bocah. Oh, bocah ndi? Sing guyu iku berarti Jawa balur, sing gak guyu gibas. Saya perlu mikir 3 bulan untuk menjawab apa kata-kata Nabi. Nabi bilang diikat serban, tapi di masjid ini kok diikat dengan 4 tali keimanan. Saya sudah tahu sebenarnya serban itu sudutnya
tepat. Lama-lama saya tahu, tapi saya masih belum terima. Udahlah, saya mau ngaji dulu ah. Akhirnya mau ikut ngaji. Tahu nggak saudara jamaah? Saya cerita ini 2007. Waktu Bapak Imam, ketika Bapak Imam satu kamar, saya dengan Pak Kasmudi satu kamar di Saudi. Bapak Imam datang. Terus saya cerita tentang Mbah Syarif. Pak Kasmudi nangis, saudara. Saya ceritain, Mbah Syarif itu waktu mau ngaji, guru-gurunya itu mau balik pelentis-pelentis, termasuk saya. Ngaji kitab Shalah dimaknai satu-satu, karena harus mangkul. Pernah duduk dengan saya yang mangkulin namanya Khalil Nabla Mendalik, orangnya nggak ngaji, orang dari Cilacap. Jadi sekolahin jamaah, di ini jamaah sampai sekarang tapi nggak ngaji. Khalil itu mangkul surat Zumar salah. Mbah Syarif nulis salah, ditulis secara nahwu salah, ditulis di sebelah saya gini. Setelah selesai ngaji saya bilang, Yai, tadi itu salah maknanya Yai. Oh gitu ya, benarnya gimana? Seperti ini. Ya ditulis, nggak banyak ngomong. Kan sampean tahu nahwunya. Nah, saya tidak pakai nahwu, saya mangkul. Kalau saya pakai nahwu berarti ro'i, benar pun tetap salah, apalagi salah. Kalau saya mangkul, benar saya dapat pahala. Kalau salah saya diampuni Allah. Jadi saya nulis ini saya mengharapkan apa? Ampunan dari Allah. Saya nulis salah ini menurut nahwu saya ini, tapi saya tulis karena saya mengharap apa? Orang itu nomor satu itu poinnya diampuni oleh Allah. Coba Pak Kasmudi nangis, saudara. Orang bisa menundukkan egonya, ilmu nahwu sorofnya, menulis ilmu mangkul. Salah, nggak enak di telinga, tapi ditulis. Tapi yang top lagi jawabannya beliau apa? Saya nulis ini loh nak, saya mengharap ampunan Allah. Wa in akhta'a ghafarallahu lah. Fa in asaba qabla man huwa an akhta'a ghafarallahu lah. Pak Kasmudi nangis. Bapak Imam langsung duting saya gini. Kamu ada orang kayak gitu, kok nggak kamu ceritain Pak Dohir? Kok nggak Pak ini? Saya dimen. Terus hanya ceritanya gini saudara. Setelah ngaji mangkul-mangkul itu, beliau dites oleh Pak Tholib. Karena beliau memang kiai top di Jawa Timur. Top tapi secara alam ini saudara, apa maksudnya itu alamnya orang-orang kiai sakti itu. Pak Tholib itu akhirnya, Yai, kita ma'ruf katanya sama kan gurunya kayak itu. Pak Tholib pakai mobil hijet tahun 80 itu hijet. Tahu hijet saudara? Hijet itu loh sana. Apa itu? Suzuki apa? Oh, Daihatsu. Hijet warnanya perak gitu, silver perak gitu. Saya pernah nyupir itu juga soalnya. Itu diajakin Pak Tholib itu mulai dari Surabaya sampai Banyuwangi. Pondok-pondok besar itu kalau didatengin Mbah Syarif, saudara jemaah, kiainya keluar itu kalau mau salaman nggak langsung salaman. Yai NU itu gitu. Kakinya ditekuk dulu ke bawah, baru tangannya Yai Syarif dipegang di situ. Habis itu Yai Syarif nasihat. Oh ya, jenenge nasihat. Setelah itu beliau